udah mencurigakan. Oh iya, dia yang bilang, kenapa ya kok gue nggak nangis, nggak getar suaranya? Ya karena yang di kesempatan pertama pun yang udah dikasih waktu 2 minggu itu, dia udah bener-bener nggak ada itikat baik buat datang ke keluarga gue, buat minta maaf, buat paling nggak nemuin lah anaknya. Itu nggak ada sama sekali. Jadi, dan udah berkali-kali dia seperti ini. Jadi kayak udah yang kuat aja gitu. Ikhlasin aja udah pisah. Iya udah pasti itu. Tapi masalahnya sekarang kan gue lagi hamil, jadi susah buat ngurus semuanya. Tapi pasti emang udah nggak bisa sama-sama sih, udah bener-bener di puncaknya ini. Ada yang juga bilang, kenapa sih aib diumbar-umbar, bukannya diumbar-umbar. Gue cuman butuh bukti nyata, bukti real, bukti yang gue dapetin sendiri untuk bisa nunjukin ke keluarganya. Kayaknya by the way, gue cuman info sekali lagi, jangan sangkut pautin masalah ini dengan perusahaannya ya, karena udah nggak ada sangkut pautnya lagi. Mereka juga udah selesai di perusahaan tersebut, jadi jangan disangkut pautin lagi ya. Gue akan bermasalah sama oknumnya, bukan bermasalah sama perusahaannya. Oh ngaheng ya. Cerita apa lagi ya? Perselingkuhan pertama ya gue masih wajar. Di saat itu gue lagi butuh uang buat nambah beli susu, tapi dia lebih milih ngirim ke cewek lain. Itu masih dalam hal yang wajar lah, udah minta maaf. Perselingkuhan kedua, dia nggak ngakuin anaknya, nggak ngakuin dia udah nikah. Ya udah, nggak apa-apa, masih gue maafin. Tapi untuk kali ini udah bener-bener nggak bisa deh. Udah benar-benar nggak bisa, karena mereka udah tinggal serumah juga di rumah itu. Mereka juga udah ngelakuin hal-hal yang di luar nalar. Dan suami gue juga ngomong ke orang tua si ceweknya kalau dia itu single, kalau dia itu bujang, dia nggak punya anak, nggak punya istri. Dan itu sekongkol sama si ceweknya, bilang ke orang tua si cewek kalau mereka itu kalau si suami gue ini belum nikah. Padahal jelas-jelas di rumah itu ada mainan anak gue, ada foto prewed gue, ada foto anak gue, ada foto suami gue bertiga, maksudnya bertiga, gue, suami gue, sama anak gue pajang di situ. Tapi ya Allah, ya mungkin kemarin gue bikin status karena ya kekesalan gue, emosi gue, makanya gue luapin di IG story. Dan gak bakalan nyangka sih bisa sampai serame ini. Nggak malu, nggak apa yang perlu dimaluin. Gue ngerasa gue nggak salah, gue ngerasa gue bukan pelakor,
nggak ada yang perlu gue maluin sih sebenarnya. Kok cewek itu bisa masuk ke rumah kakak posisi kakak di mana? Nah, setelah ketahuan itu gue langsung dibawa pulang sama orang tua gue ke Bekasi. Udah cerita jangan bacain komen, udah ceritanya. Ya intinya mereka berdua udah, maksudnya mereka berdua udah nggak ada sangkut pautnya sama perusahaan tersebut, udah di-cut. Alhamdulillah sih dapat balasan yang setimpal. Mertuanya gimana kak, masih belain? Nggak tahu, udah nggak berhubungan, belum berhubungan sih. Jadi gimana kak, mau cerai? Kasihan dedenya. Lebih kasihan lagi kalau gue bertahan, lebih kasihan lagi sama anak gue sebenarnya, karena ada dengan nggak adanya dia juga nggak dapat kasih sayang dari ayahnya, dia juga nggak diurusin sama ayahnya. Ya udahlah. Gue nggak tahu ya cerita gue ini jelas atau enggak, tapi gue lebih deg-degan nge-live sih dibanding gue ngerebek kemarin. Kak, laporin ke polisi. Nggak usah lah, dia hidupnya udah susah, ditambah dia di-cut dari perusahaannya, dia bakalan makin susah. Ya udahlah, biarin aja, yang penting balasannya udah setimpal kok. Spill sosmednya dong kak, si ceweknya udah nggak mainan sosmed kayaknya, nomornya udah ganti juga. Si suami gue juga kayaknya udah ganti nomor, dan dari kejadian kemarin nggak ada dia bilang minta maaf atau apa, nggak ada sama sekali. Dan pas kejadian kemarin pun itu memang anak gue ada di situ, anak gue nyaksiin itu emang salah, tapi itu nggak berlangsung lama karena habis itu diambil sama om gue, langsung dibawa ke tetangga, main di tetangga malam-malam, main-mainannya bukan mainan sama anak-anaknya, anak-anaknya udah pada tidur. Dia kemarin nyentuh anaknya pun nggak sama sekali, paling nggak megang, kayak tangannya elus kayak pipinya. Dari awal gue datang sampai kejadian itu sampai pulang nggak ada sama sekali dia megang megang anak gue. Terus gimana teteh keadaan kandungannya? Pas malam penggerebekan itu gue kayak nggak sadar kalau gue tuh lagi hamil, jadi ya udah nendang aja udah. Pulangnya baru berasa baru berasa agak nggak enak kayak perut. Ya udahlah, bismillah aja lah. Iya, itulah bedanya suami gue. Bedanya kalau orang lain mah di hari liburnya pengen main sama anak, kalau ini nggak, pengen mainnya sama teman-temannya. Cerai aja mbak, karma itu ada kok. Iya, ntar pas kelar lahiran pasti udah langsung pisah kok, ngurus semuanya. Kayak gue nikah sama dia itu kayak gue udah diajarin nantinya nih lu bakalan pisah nih, jadi lu harus kuat ya. Gue ditinggal berhari-hari, gue jagain anak, ngurusin anak sendiri, udah kayak yang biasa aja gitu. Jadi ada dia dengan gak ada dia udah sama aja, udah terang-terangan ya kayaknya sih. Soalnya gue juga dapat kabar dari teman-temannya kalau memang ternyata mereka udah belak-belakan hubungannya. Itu pramugari, iya mantan pramugari sih sebenarnya. Modal apa sih tuh lelaki, nggak tahu modal apa ya. Di masa pandemi kemarin aja kan kebetulan kerjaannya lagi menurun,
gue bantu, gue jualan di lingkungan situ, maksud gue buat ngebantuin dialah, gue bantuin dia untuk beli kebutuhan anak. Tapi ya namanya juga laki-laki kali ya, nggak ada bersyukurnya. Main layangan, iya tuh, main layangan. Sebentar. Sebenarnya sih kalau udah ikhlas, insya Allah gue udah ikhlas, karena balasannya setimpal. Mereka udah di-cut dari perusahaannya, tuh udah buat gue senang. Yang pertama karena yang pertama gue udah ingetin dia dengan ngelaporin, papa gue ngelaporin ke orang tuanya si cewek, tapi mereka berdua belum jerak. Yang kedua, mereka udah dipanggil sama perusahaan tersebut, dikasih SP, belum jerak juga, masih tetap berlanjut. Malah lebih parah, si suami gue bawa tuh si ceweknya ke rumah, kayak udah kumpul kebo gitu kali ya. Nah, baru deh, mudah-mudahan yang terakhir ini bisa buat efek jerak lah buat mereka. Kalaupun mereka ngejerak juga ya udahlah, itu urusan mereka. Mau nikah juga ya udah silahkan, udah nggak ada urusannya lagi.